Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa teman-teman. Saya di sini akan mencoba membuat sebuah video untuk membahas tentang masalah eh, soal uji kompetensi keahlian akuntansi ya untuk komputer akuntansinya. Kita akan membahas untuk perusahaan UD Abadi yaitu UKK tahun 2024. Di sini saya akan menggunakan aplikasi komputer akuntansinya adalah Mayob Accounting versi 18. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai coba untuk menginput data awal perusahaan. Ini tampilan Mayobnya sudah saya buka dan untuk memulai kita biasa membuka jendela Create ya. Di sini introduction-nya sudah muncul, kita tinggal next saja. Langkah selanjutnya adalah kita memasukkan informasi perusahaan. Ada nama perusahaan, alamat, nomor telepon, nomor fax, nomor email. Kita masukkan semua di sini ya apa yang ada di soal. Coba kita lihat di soal. Nama perusahaannya adalah UD Abadi. Alamatnya di Jalan Ahmad Jais 121 Jakarta. Nomor teleponnya, nomornya ada ya. Nomor faksimilnya ada. Coba kita langsung masukkan ke sini. Nama perusahaannya, company name-nya adalah UD Abadi, di mana addressnya itu di Jalan Muhammad Jais 121 Jakarta. Lalu phone numbernya di sini kita isi di 021 420 0117. Nomor faxnya juga sama, kita isikan ya 021 420 0117. Email addressnya di sini tertera Abadi. Kita lihat di soal tadi Abadi 12 ya. Abadi 12 @gmail.com. Nah, untuk membedakan nanti ini adalah hasil teman-teman di sini. Tambahkan saja di belakang UD Abadinya adalah nama lengkap kalian ya, nama kaliannya. Kalau misalkan contohnya di sini adalah nama saya, bisa gitu kan. Nah, setelah semuanya terisi, kita langsung next saja ya. Setelah informasi perusahaannya kita isi semua, kita next. Di sini kita diminta untuk mengisi informasi akuntansinya. Bagaimana cara mengisi jendela ini? Kita lihat pada soal ya. Kita cari trial balance-nya ya. Trial balance atau neraca awalnya di sini. UD Abadi trial balance per 30 November 2022. Nah, di sini ya, per 30 November 2022. Kita berarti di sini untuk current financial year adalah tahun bukunya. Berarti 2022 kita isikan. Lalu last month itu adalah bulan terakhir atau bulan tutup buku ya. Biasanya itu adalah Desember. Di soal ini pun Desember ya, karena periodenya itu dari 1 Januari sampai 31 Desember. Konversi month itu adalah bulan transaksi. Kita lihat di sini, di transaksi, faktor-faktor transaksinya, terlihat di sini jelas ya, bulan Desember. Jadi kita masukkan di sininya konversi month-nya itu adalah Desember. Lalu number of accounting periodenya. Di sini teman-teman dipilihkan dua pilihan, ada 12, ada 13. Mau pilih yang 12 bulan atau yang 13 bulan yang periodenya ya. Saya sarankan untuk yang 13, 13 bulan. Untuk apa? Tujuannya yang 1 bulannya itu adalah untuk jurnal penyesuaian. Nah, di sini saya memperingatkan teman-teman untuk hati-hati di dalam mengisi accounting informasi ini ya. Accounting information ini karena kalau salah, teman-teman setelah membuat daftar nama-nama akun yang begitu banyak, itu
tidak akan bisa lanjut ya, terutama setelah akan mengisi saldo, itu paling mentok sampai ke akun golongan 3 nanti balik lagi. Kalian harus mulai dari nol lagi. Jadi sayang sekali itu akan menyita waktu kalian ya, menyita waktu teman-teman ketika saat ujian misalkan. Jadi harap berhati-hati untuk mengisi accounting information ini. Jika sudah dianggap benar, kita lanjut ya, next. Di sini tampil ya, kita baca dulu sudah betul belum? Nah, di sini finansialnya itu periodenya dari 1 Januari sampai 30 Desember 2022. Tahunnya sudah betul. Konversi monyet juga udah betul ya, Desember. Oke, kalau sudah betul, kita next saja. Di sini ditampilkan jendela untuk memilih bagaimana cara kita membuat account list, daftar nama-nama akun. Ada 3 pilihan, tapi saya sarankan untuk memilih yang nomor 2, itu dengan import akun ya. Tapi di sini saya tidak akan dengan cara mengimport. Artinya kita pilih yang nomor 2, tapi saya akan menulis dengan cara manual. Kenapa? Karena nanti di sana pilihan akun-akun yang tersedia di Mayobit itu sedikit. Jadi tidak terlalu pusing kita untuk menghapusnya ya, tidak terlalu banyak. Kita pilih saja bulatan yang kedua, lalu di next. Nah, di sini kita akan disimpan di mana file yang akan kita buat. Kita tentukan dulu. Teman-teman jangan lupa nanti nyimpennya di mana ya. Misal di sini kita pilih yang saya misalkan di dokumen, di eh, saya tulis di sini saya masukkan di dokumen saya ya, dokumen UKK di sini. eh di sini akan saya coba tuliskan, ini berarti video saya di sini yang ketiga aja untuk pembeda ya. Nah, kalau sudah kita next. Di sini kita kita sudah bisa lanjut untuk membuat data awal perusahaan. Di sini ditampilkan 2 pilihan apakah kita mau memakai setup assistant ataukah comment center ya. Saya sarankan untuk video kali ini adalah comment center ya. Langsung saja ke comment center. Nah, di sini tampilan jendela comment center itu seperti ini ya. Terdiri dari beberapa menu dan beberapa modul. Oke, berarti langkah yang selanjutnya setelah kita memasukkan informasi perusahaan yang depan ya, kita akan memulai membuat daftar account list dari sini ya. Oke, untuk membuat account list atau daftar nama-nama akun, kita pilih modul account, lalu account list. Nah, di sini tampil all account untuk semua nama-nama akun, semua golongan akun dari 1 sampai 9 di sini muncul. Tapi untuk lebih spesifik, kita bagi saja ya. Ada akun golongan aset, golongan liability, equity, golongan income, cost of sales, golongan expense, other income, dan other expense ya. Kita satu-satu saja coba kita jendelanya kita bagi dua ya. Layarnya kita bagi dua agar lebih mudah. Nah, kita coba bikin yang aset dulu. Untuk akun aset, ya, ini ada 2 header. Ada current asset dan ada fixed asset. Kita coba bikin header akunnya dulu ya. Pindahkan ke header akun. Untuk current asset kita kasih nomor 1/1000. Kita kasih nama aja di sini. Current asset ya. Oke. Lalu kita buat header yang kedua, yaitu untuk fixed asset, kita kasih nomor 1/2000 saja. Kita kasih nama fixed asset. Oke. Untuk headernya sudah berhasil kita buat ya, 2. Sekarang kita masukkan untuk detail account atau anak akunnya. Yang pertama adalah cash in bank.
cash in bank ini, oh ya, cara membuat akun itu kan ada dua ya, ada diedit dan ada dibuat baru. Nah, untuk cash in bank ini kita edit saja karena di sini di Mayob sudah tersedia ada namanya check account. Ya, di sini tipenya bank. Cash in bank itu kan tipenya harus bank ya. Yang tipenya bank di sini dua ya, cash in bank dan petty cash. Artinya tempat kita eh, menerima atau mengeluarkan uang di sini ya, kayak dompet kita lah tempat simpan uang gitu kan. Oke, kita edit check account. Nomornya kita sesuaikan soal 1 strip 1100. Check accountnya kita ganti dengan cash in bank. Ya, oke. Lalu yang kedua adalah petty cash. Kalau petty cash saya buat baru saja ya. Tipenya bank. Nomornya 1 strip 1200. Kita kasih nama petty cash. Oke ya. Account receivable ini kita edit saja dari trade debtor ya. Jangan dibikin baru, kita edit saja dari trade debtor. Nomornya kita sesuaikan 1 strip 1300, kita enter. Ganti nama trade debtornya menjadi account receivable. Oke. Nah, selanjutnya adalah 1400. Kita bikin baru saja ya di sini. Ininya adalah other current asset 1400. Namanya adalah allowance for to full debt ya. Oke. Lalu selanjutnya 1500 itu adalah merchandise. Inventory. Lalu 1600 itu adalah store supplies. Lalu kita bikin lagi yang baru 1700 prepaid insurance. Kita bikin lagi selanjutnya 1800 prepaid rent. Oke, kita masuk lagi yang baru. Ininya kita pindahkan dulu ke fixed asset ya. Nomornya 1 strip 2100. Itu adalah equipment at cost ya. Lalu yang satu kita bikin lagi yang satunya lagi adalah 1 strip 2110. Kita beri nama equipment accumulated ya. Kita singkat aja akum debt. Oke. Untuk golongan aset di sini sudah kita masuk semua ya. Cash in bank, petty cash, account receivable, allowance, merchandise, store supplies, prepaid insurance, prepaid rent. Lalu untuk fixed assetnya equipment at cost, equipment akum debt. Semua sudah ya. Ini ada akun-akun yang tidak kita pakai ya, bisa kita hapus ya. Kalau yang tidak ada linked akunnya itu bisa dihapus ya. Nah, kita delete aja, klik kanan delete ya. Untuk yang ada linked akunnya kita biarkan saja ya. Lalu kita masuk ke liability. Akun liability di sini ada current liability dan ada long term liability. Jadi seperti tadi kita buat dulu header akunnya. Kepala akunnya kita buat ya. Untuk current liability 2 strip 1000 1000 dulu ya.
Ini namanya kita kasih nama current asset. Ya, current asset. Oke. Buat satu lagi untuk header akunnya, yaitu nomornya 2/2000 aja. Wih, ini ya di sini. 2000, kita kasih nama long term liability. Oke. Nah, headernya sudah kita buat, tinggal kita buat detail akunnya atau anak akunnya. Pertama untuk current liability di sini ada account payable atau hutang dagang. Account payable jangan kita buat baru tapi kita edit saja dari trade creditor, maaf ya. Kita edit. Nah, di sini account payable nomornya adalah 1100. Kita ganti namanya menjadi account payable. Hutang dagang ya. Oke. Selanjutnya adalah expense payable. Kita buat baru ya. Kita buat baru untuk other current liability di sini. Nomornya 1200, 2 strip 1200 itu expense payable. Oke. Lalu yang ketiganya adalah income tax payable. Kita bikin lagi nomornya 2 strip 1300 income tax payable ya. Lalu selanjutnya adalah 1400, kita bikin baru lagi 1400. Itu PPN payable. Lalu kita new lagi 1500 PPN outcome. Kita bikin baru lagi itu 1600 PPN income. Oke. Nah, sekarang masuk kita ke long term liability ya. Nah, di long term liability kita bikin baru ya. Kita pindahkan dulu ininya long term liability, oke. Cuman satu yaitu Bank Mandiri Loan, tapi berdasarkan data perusahaan di atas ini sebenarnya namanya bukan Mandiri Loan, tapi adalah Bank BRI. Jadi kita ganti saja namanya ya menjadi Bank BRI Loan gitu. 2 strip 2100 itu ya. Bank BRI Loan. Oke, sudah semua ini ya. Lalu kita masuk ke akun yang ketiga untuk equity. Di sini ada 3 akun yang harus kita buat ya. Ini tidak ada headernya, udah biarkan saja seperti ini. Kita langsung buat saja ya. Yang pertama 3 strip 1100 itu untuk dadang kapital. Dadang kapital. Lalu yang kedua 3 strip 1200 itu untuk dadang drawing ya. Oke. Nah, lalu yang ketiga 1300 itu adalah income summary. Oke. Ya, nomor 3 sudah. Enggak usah dihapus ya, kalau ini ada linked account-nya biarkan saja. Di sini kita masuk ke income atau revenue ya. Ada 3 akun yang akan kita buat, langsung saja.
Yang pertama 4 strip 1100 itu untuk sales. Lalu 4 strip 1200 untuk sales retur. Retur ya. Lalu yang terakhir 1300, 4 strip 1300 itu untuk free collected. Oke. Untuk akun golongan 4 sudah, kita langsung masuk ke golongan 5, cost of sales. Di sini ada dua akun yang harus kita buat, langsung saja. Yang pertama 5 strip 1100 untuk cost of good sold ya. Yang kedua adalah 5 strip 1200 itu untuk freight fight. Oke. Selanjutnya adalah ini yang golongan 5 sudah selesai ya. Kita masuk ke akun golongan 6 yaitu golongan expand. Beban ya. Yang pertama advertising expand langsung saja. 6 strip 1000 advertising expand. Lalu 1100 itu ada telepon, kita singkat saja ya. Telepon, internet, and electricity. Electricity expand. Oke. Next lagi. 1200, 6 strip 1200. Store, supplies, expand. Oke. Lanjut 1300. Bad debt expand. Bad debt expand. Lalu 1400, 6 strip 1400 itu adalah depreciation expand. Lanjut 1500 insurance expand. 1600 rent expand. Lalu 1700. Nah, ini 1700 kita ini lewat dulu ya, 1800 aja dulu. 1800 itu adalah other operating expense ya. Nah, tinggal kita bikin yang wage and salaries yang 1700 ini kita tinggal edit aja karena di sini sudah ada wage and salaries-nya. Jadi jangan dibuat baru, tinggal edit aja nomornya menjadi 1700 ya. Oke. Nah, gitu. Udah selesai golongan 6. Masuk ke golongan akun 8 ya. Kenapa nggak ada akun 7? Dari sananya, dari Mayobnya emang nggak ada ya. Dari akun 6 langsung loncat ke akun 8, ke other income atau other revenue and gains di sini adanya ya. Ada satu akun yang akan kita buat ya, langsung saja kita buat di sini 8 strip 1100 namanya adalah interest revenue. Oke.
Lalu kita masuk ke akun golongan 9. Di sini ada 3 akun yang akan kita buat. 9 strip 1100 interest expense. Lalu 1200, 9 strip 1200 bank service charge. Oke. Lalu golongan yang nomor yang ketiga itu 9 strip 1300 untuk akun income tax expense. Oke. Nah, alhamdulillah ya. Untuk nama-nama akunnya sudah kita buat semuanya ya di sini. Oke. Nah, setelah selesai membuat account list atau daftar nama-nama akun, sekarang kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu ini kita close dulu ya. Kita akan menginput saldo awal akun ya. Masuknya kemana caranya ya? Masuk ke setup ya. Balances, lalu account opening balances. Oke, di atasnya ini betul-betul ya. Kita masukkan yang pertama adalah cash in bank. 828.500. 123. Oke, 828.500.000 ya. Untuk petty cash 10 juta. Oke, account receivable itu 366.300.000 rupiah. Oke. Nah, untuk allowance ini perhatikan posisinya dia di kredit ya. Sementara dia akun satu. Akun satu harusnya posisi saldo normalnya di debit. Tapi allowance dia di kredit. Nah, ini dia disebut dengan akun kontra. Jadi cara menuliskan pada mayobnya, jangan lupa tambahkan dulu tanda negatif atau bisa diketiknya dalam kurung ya. Negatif 12.800.000 rupiah. Nah, gitu. Merchandise ini di sini adalah 420 juta. Oke. Lalu store supply 9 juta. Oke, lalu prepaid insurance 17.500. Lalu prepaid rent 22.500. Equipment at cost-nya itu 22 juta. Sementara equipment akum debt-nya ya, ini posisinya di kredit juga. Ini akun kontrak juga. Jadi jangan lupa tambahkan dulu tanda negatif, baru kita ketik 16.500.000 rupiah. Oke. Selanjutnya adalah account payable ya. Nah, account payable di sini 288.600. Kita ini kan ke sini ya. 288.600.000 rupiah. Oke. 28. Oh, kita kelebihan ya ini ya. 288.600. Nah, gitu ya. Lalu expense payable-nya 8.400.000. Oke. Lalu ada laginya PPN outcome. Di sini nih, PPN outcome 4.500.000 rupiah. Oke, PPN income-nya. Nah, ini untuk PPN income dia akun golongan 2 ya, yang seharusnya posisi saldo normalnya itu di kredit, tapi dia malah di debit. Ini juga termasuk salah satu akun kontrak ya. Jangan lupa bubuhkan tanda negatif. Negatif 3 juta. Oke. Lalu Bank BRI Loan 300 juta rupiah. Oke. Di sini dadang kapital ya. Dadang kapital di sini
Rp922.650.000. Oke, ya. Lalu dadang drawingnya berapa? Nah, ini dadang drawing, ini posisi akun nomor 3. Yang seharusnya dikredit, dia di debit, ini juga termasuk akun kontra. Tambahkan dulu tanda negatif, baru Rp25.400.000. Oke. Lalu income summary, nggak ada ya. Sales sekarang sales ini 554 juta. Oke. Lalu ada sales return. Ada nggak? Nggak ada ya, nggak ada saldonya. Cost of goods sold di sini. Berapa cost of goods sold-nya? 229.400.000 rupiah. Oke. Pre Prepaid. Prepaid-nya berapa? 8.800.000 rupiah. Oke. Lalu advertising expense 4.400.000 rupiah. Ya. Lalu telepon and internet itu 11.400.000 rupiah. Store supplies 4.950.4.950.000 rupiah. Lalu depreciation expense ini ya 16.500.000 rupiah. Lalu siapa lagi? Depreciation expense udah. Insurance expense 14.300.000 insurance. Nah, di sini ya. Insurance 14.300.000 rupiah. Rent expense 23.300.000 rupiah. Nah, lalu wage and salaries 36.300.000 rupiah. Other operating expense ini berapa? 19.267.000. Ya. Interest revenue itu 5.800.000. Oke, lalu interest expense itu 8.800.000. Bank service charge 6.600.000. Income tax expense-nya 5.033.000. Wih, kelebihan ya. 5.033.000. Ya, alhamdulillah ya. Ini sudah balance karena amount left to be allocatednya di sini sudah 0 rupiah, berarti sudah balance ya. Untuk tugas menginput saldo awal akun sudah beres. Kita oke. Nah, kita akan masuk membuat daftar customer dan supplier. Tapi sebelum kita membuat daftar customer dan supplier, alangkah baiknya kita membuat dulu kode pajak dan linked account-nya ya. Bagaimana cara membuat kode pajak? Ikuti langkahnya ya. Kita masuk di sini ada menu list di sini ya. Kita klik, kita pilih tax code. Di sini ada. Nah, kita hapus. Di sini ada banyak kode pajak yang muncul ya. Tapi yang kita butuhkan hanya 2, yaitu NT dan GST saja. Good and Service Tax. Jadi yang lain tidak kita butuhkan, kita hapus saja. Cara menghapusnya bagaimana? Cara menghapus kode pajak masih ingat kan? Oke, kita klik tanda panah putihnya. Ini misalkan yang pertama tidak kita pakai ya. Kita klik tanda putih, kita klik kanan, delete tax kode. Oke. Nah, ini juga nggak kita pakai. Klik kanan, delete tax kode. Oke,
ya. Ini GDA, klik tanda panah putihnya, klik kanan, delete ya. Oke. Nah, ini jangan dihapus yang GST, ini yang INP aja ini. Boleh ya. Klik tanda panah putih, klik kanan, delete. Oke. Lalu ITS, ini kita hapus aja. Klik tanda panah putihnya, klik kanan, delete. Oke ya. Begitu selanjutnya yang tidak kita butuhkan, kita delete saja ya. Nah, ini juga satu lagi nggak kita pakai. Oke, di sini tersisa dua kode pajak ya. Nah, yang mana yang harus kita ubah sesuaikan dengan soal. Karena yang di soalnya kita gunakannya PPN, maka di sininya kita klik yang GST-nya. GST-nya kita ganti dengan PPN. Description-nya juga kita ganti ya. Oke saja. Menjadi pajak pertambahan nilai. Itu. Nah, ini rate-nya karena sekarang sudah naik ya, PPN-nya menjadi 11% sesuai dengan di soal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita ya. Oke, lalu di sini linked account for tax collected-nya di sini kita pilih cari PPN outcome nomor berapa ya? Nomor 2 ya. PPN outcome use account. Lalu linked account for tax paid. Di sini kita cari PPN income. PPN masukan ya, use account. Oke. Cukup segini ya untuk perubahan kode pajak ya, linked account untuk kode pajak sudah beres. Kita oke. Nah, di sini muncul kode NT not reportable-nya ya, rate-nya itu 0%. Ini untuk yang tidak kena pajak gitu kan. Transaksi yang tidak kena pajak itu ada NT kodenya, dan untuk transaksi yang kena pajak itu adalah PPN ya dengan rate-nya 11%. Oke, close. Yang kedua adalah kita setting dulu untuk linked account-nya. Yang pertama untuk account and banking account ya. Di sini ada historical balancing, kita rubah ke income summary. Oke. Use account. Nah, gitu kan. Lalu untuk undeposit bond di sininya saya ganti dengan petty cash. Sorry, dengan cash in bank. Use account. Yes. Oke, ya. Linked account untuk account and banking sudah. Lalu yang kedua kita rubah linked account untuk sales. Untuk yang merasa kesulitan bagaimana membuat linked account, kita lihat di daftar akunnya ya, teman-teman ya. Tadi untuk sales itu kan adanya di akun nomor 4 ya. Nah, di sini kita lihat di sini ada akun apa aja yang terlibat. Hanya ada sales, sales return, dan freight collected. Berarti di sini yang harus kita centang yang ada freight-nya nih, yang ada ongkosnya. Berarti ini satu ya. Kita cari freight collected. Nah, ini ya. Use account. Kalau ini deposit nggak ada diskon, nggak ada sales diskon, nggak usahlah dicentang ya. Ini juga I access charge for late payment. Ini juga nggak ada kan ya di sini ya, nggak ada akunnya. Nggak usah lah ya. Lihat di sini akun untuk sales itu adalah akun receivable dan cash in bank. Karena penjualan secara kredit pasti akan masuknya ke piutang dagang ya, ke akun receivable gitu kan. Berarti ini sudah benar ya untuk linked account untuk sales ya. Cukup satu aja. Oke. Sekarang selanjutnya adalah linked account for purchase account untuk penjualan ya. Penjualan di sini ada cost of goods sold sama freight-nya. Kita cari yang ada freight-nya mana gitu kan, yang ada ongkosnya ini yang kedua ya. Nah, kita cari freight udah this account. Nah, jangan pusing-pusing cari yang mana lagi karena emang nggak ada lagi gitu kan. Cuman ada ini aja, cukup lah ya. Atasnya kita lihat untuk pembelian. Kalau pembelian secara kredit, pasti kita akan menimbulkannya adalah utang dagang ya, account payable.
dan uangnya pasti ngambilnya di sini ya, di cash in bank. Berarti sudah betul ya. Udah setting untuk pajak dan linked account sudah kita lakukan. Lalu sekarang kita selanjutnya adalah membuat daftar customer dan supplier ya. Kita buat daftarnya dulu. Caranya adalah dengan masuk ke modul card file, lalu card list. Nah, kita akan bikin yang customer dulu. Yang customer lalu kita pilih new. Oke. Di sini name-nya kita isi toko pojok ya. Card ID-nya adalah C001. Alamatnya itu bisa nggak ini di ini? Di copy bisa tidak? Bisa ya? Ini bisa Jakartanya di bawah aja di sini di city. Oke, country-nya ini Indonesia bisa diisi boleh tidak juga ya. Nah, nomor teleponnya kita isikan di sini. Kita copy paste aja biar cepat. Bisa ya. Nah, untuk selling detailnya di sini kita isi ya. Karena untuk penjualan kredit itu di atas di sini ada ketentuannya nah ini ya, termin pembayaran untuk pembelian. Ada ya pembelian. Nah, ini pembelian ya. Itu setiap ini termin pembayarannya N per 30. Jadi tidak ada diskon ya. Kita masukkan di sini payment is due-nya ada in a given ya. Lalu diskon day-nya nggak ada, balance due-nya di sini adalah 30. Jadi nanti setiap kita transaksi membuka customer ini adalah sudah muncul untuk selling detailnya ya. Lalu kita oke. Oke, satu sudah terbuat. Lalu kita buat yang kedua. Untuk customer yang kedua, kita cari di sini ada toko Seven di sini ya. Toko Seven kita masukkan di sini. Lalu ininya adalah C002. Lalu alamatnya adalah di sini. Kita pastikan di sini ya. Bolehlah gitu aja ya. Lalu phone numbernya di sini kita kopikan lagi. Kalau kalian tidak memiliki file soalnya cukup diketik saja ya. Nah, kita lakukan juga selling detailnya ya. Selling detailnya seperti tadi kita rubah in a given balance due-nya 30. Oke. Kita buat yang customer ketiga. Toko kaya. Kodenya itu C003. Lalu nomor teleponnya ya. Oke, selling detailnya juga kita rubah. In a given, balance due-nya 30. Oke. Lalu satu lagi, toko Elita. C004 ya.
Oke, nomor teleponnya. Oke, lalu selling detailnya kita rubah juga. Oke, balance due-nya 30. Nah, oke. Untuk daftar customer, empat-empatnya sudah kita buat ya. Lalu kita masuk ke supplier. Sekarang kita bikin daftar supplier kita. Yang pertama ada PT Gunung Kawi. Oke, kita sini simpannya kan. Kodenya itu adalah S001. Alamatnya di Palmerah ya. Oke, lalu di sini nomor teleponnya. Oke, buying detailnya sama ya tadi. Balance due-nya untuk termin penjualan juga 30 hari, tidak ada diskon juga. Oke, lalu kita buat yang kedua adalah PT Bromo Asri. Lalu kodenya adalah S002. Alamatnya kita ketikkan di sini ya. Bromo Asri, nomor teleponnya kita masukkan di sini. Oke, buying detailnya kita rubah juga di sini. In a given, ininya 30 ya. Oke, sekarang yang ketiga kita buat new lagi yang baru ya. Untuk PT Jaya Putra, kita klikkan di sini. Kodenya adalah S003. Untuk alamatnya kita simpan sini ya. Lalu ini nomor teleponnya kita simpan di sini. Buying detailnya jangan lupa kita langsung setting di sini saja. Oke. Nah, untuk daftar supplier sudah selesai kita buat ya, tiga supplier kita sudah ada daftarannya. Lalu kita close dulu. Nah, sekarang adalah saatnya kita membuat daftar saldo piutang dagang per 30 November 2022. Di sini bisa kita urutkan sesuai tanggal termuda dulu ya, baik customer maupun supplier. Kita lihat tanggal termudanya. Di sini 23, 20. Nah, di sini berarti kita masukkan untuk saldo PT Bromo dulu. Berarti saldo supplier. Untuk menginput saldo supplier atau customer, langkahnya adalah kita masuk ke setup, lalu ke balances. Nah, di sini ada customer balances, ada supplier balances. Karena di sini tanggal yang termuda adalah PT Bromo Asri, berarti kita bikin yang supplier balances dulu ya. Di sini kita add purchase, kita ambil yang Bromo dulu ya. Bromo asli karena dia tanggalnya termuda. Nah, di sini terminnya sudah muncul net 30 karena tadi kita sudah setting ya. Di sini tanggalnya kita rubah menjadi 20 November 2022. Sini kita isi saldo awal utang dagang ya, saldo awal utang dagang untuk ke PT Bromo ya. Di sini PO-nya kita isi dengan
nomor faktur ya. Kita isi nomor faktur F titik 389. Oke. Lalu total includingnya kita masukkan. Berapa jumlahnya? 99.900.000 rupiah. Nah, tax kodenya di sini kita ganti dengan NT. Ya, use tax kode. Ya, selesai. Record. Oke. Ya, udah masuk 99.900.000. Nah, setelah tanggal 20, tanggal termuda adalah tanggal 23, ya. Mau Gunung Kawi dulu boleh, mau Toko Raya dulu boleh, ya. Kita ini aja dulu ya, Gunung Kawi. Jadi, add purchase, kita masukkan yang Gunung Kawi dulu. Saldo PT Gunung Kawi. Nah, di sini PO-nya adalah F.105. Tanggalnya tanggal 23 November 2022. Di sininya saldo awal utang dagang ya. Maksudnya ke PT Gunung Kawi. Kita masukkan jumlah totalnya berapa? 88.800.000 rupiah. Tas kodenya kita rubah menjadi NT. Ya. Selesai itu record. Oke. Hmm. Setelah Gunung Kawi, maka kita masuk ke Toko Raya. Ya, karena Toko Raya customer, kita kembali dulu ke setup, ke balances, lalu ke customer balances. Kita masuk ke Toko Raya, ya. Kita add sale Toko Raya, lalu kita enter aja. Terminnya sudah ada, invoice-nya kita lihat. F strip 11/25 ya. Tanggalnya Toko Raya itu tanggal 23 November ya. 23 November 2022. Oke. Di sininya adalah saldo awal piutang dagang ya. Kita masukkan untuk saldo Toko Raya itu berapa? 77.700.000. Oke. Lalu PPN-nya kita ganti dengan NT. Record. Oke. Setelah tanggal 23, di sini kita cari lagi. Tanggal yang termuda adalah tanggal 25, yaitu toko pojok. Berarti kita cari di sini toko pojok ya. Toko pojok, use customer, add sale ya. Toko pojok, kita enter aja. Toko pojok F11 on invoice-nya itu adalah F strip 11/14. Tanggalnya itu tanggal 25 November 2022. Ya, di sininya kita ketik keterangannya adalah saldo awal piutang dagang ya untuk toko pojok. Oke, kita lihat 99.900.000 totalannya ya. Tax kodenya kita gantikan ke NT. Nah, 99.900 record. Oke. Setelah tanggal 25, berarti yang termuda lagi adalah tanggal 27 untuk toko Elita ya. Toko Elita ini. This customer, lalu add sale. Nah, ada toko Elita itu app untuk invoice-nya kita tulis ketikkan di sini app strip 11/32. Tanggalnya adalah tanggal 27 ya. 27 November 2022. Memonya di sini kita tuliskan ya, ketikkan saldo awal piutang toko
Elita ya, nggak apa-apa. 99 juta, totalnya 900.000. Oke, PPN-nya kita gantikan lagi ke NT. Use tax kode. Oke, record. Oke. Lalu setelah tanggal 27 adalah tanggal 28. PT Jayapura. Kita close dulu ya. Ini close. Masuk setup, balances, lalu ke supplier balances. Dari tanggal 27 itu toko Elita. Toko Elita. Oh, maaf ya. Tadi kita lihat dulu di sini. Di setup, balances, untuk customer balances. Itu sudah ya, tinggal toko Seven. Toko Seven itu tanggal 29, berarti kita masuk dulu ke yang tanggal 28 ya. Balances, lalu supplier balances itu adalah yang tanggal 28 Jaya Putra. Ini Jaya Putra, add purchase ya. Enter aja. Jaya Putra F.546 PO-nya. F.546. Tanggalnya tanggal 28 bulan November 2022. Oke, di sini memonya kita ketikkan saldo awal utang dagang. Ya, saldo awal utang dagang PT Jaya Putra. Tak. Inklusifnya adalah sama ya, jumlahnya 99.900.000. Oke, PPN-nya kita ganti menjadi NT record. Nah, ini untuk purchase kita sudah balance ya. Di sini sudah muncul congratulation, oke. Selanjutnya adalah kita menginput untuk yang tanggal 29. Berarti ini kita close dulu. Kita masuk lagi ke setup, balances, lalu customer balances itu untuk toko Seven ya. Add sale, kita enter aja. Toko Seven itu F strip, di sini invoice-nya F strip 11/14. Maaf, 11/23 ya. Oke, tanggalnya itu tanggal 29 November 2022. Di sininya adalah saldo awal piutang dagang. Ya. Berapa? 88.800.000 rupiah. Tax kodenya kita gantikan ke NT. Start kode record. Nah, di sini pun untuk saldo customer ya, untuk piutang dagang juga sudah balance ya. Udah kita oke ya. Oke, kita close dulu. Jadi sekarang kita lihat di sini ya. Nah, untuk ketiga supplier kita semua sudah ada saldonya. Juga untuk keempat customer kita juga sudah ada saldonya ya. Berarti untuk pembuatan daftar customer dan supplier beserta saldonya sudah kita inputkan. Tinggal sekarang langkah selanjutnya adalah menginput persediaan barang dagang. Bagaimana caranya? Kita buka modul inventory, lalu kita buka menu item list ya. Nah, di sini kita klik new. Oke. Item numbernya yang pertama adalah kita isikan ini ya. Ctrl C aja. Kita isikan di sini. Nah, namanya apa? Kulkas Panasonic ya. Oke. Nah, ini di sini ada 3 kotak kita centang semua karena ini adalah perusahaan dagang.
Kita membeli barang, iya. Kita menjual barang, iya. Kita menyetok persediaan barang dagang juga iya. Nah, di sini kita masuk ke linked account-nya ya. Cost of sales-nya itu adalah kita cari cost of goods sold ya. Use account. Oke. Lalu untuk income account for tracking sales, kita cari sales. Oke ya, use account sudah ada. Asset asset account for item inventory, di sini kita cari merchandise. Nah, ada. Oke, sudah beres. Kita masuk buka dulu buying detail. Di sini kita ubah kode pajaknya ya. Kode pajaknya kalau kita membeli barang itu pasti kena pajak PPN ya. Oke, untuk selling detailnya juga pas kodenya kita rubah menjadi PPN. Oke. Sudah? Oke. Ignore all aja ya kalau ada tampilan seperti ini. Kita buat yang kedua ya. Kedua itu kodenya ini ya. Kita ketikkan saja di sini. Nah, lalu kita enter. Kita tulis nama ini, nama itemnya, kulkas Toshiba ya. Ctrl P ya. Sama seperti tadi, ini kita centang semua, tiga-tiganya ini udah masuk juga. Buying detailnya juga di sini sudah, kode pajaknya sudah muncul, berarti oke. Ignore all aja. Nah, ini udah muncul ya untuk nama-nama persediaan barang dagangnya. Kulkas Panasonic dan kulkas Toshiba sudah kita inputkan. Tinggal berarti saldonya. Kemana kita untuk menginput saldo awal persediaan barang dagang? Ya, masih di modul inventory lalu buka adjust inventory ya. Kita ketikkan datanya di sini sesuai soal 30 November 2022. 30 11 2022 ya. Memonya di sini eh, ini tidak bisa karena konversi kita adalah bulan Desember ya. Berarti ini akan persediaan akhir ya. Persediaan akhir itu menjadi persediaan awal. Kita ketikkan aja 1 Desember 2022. Oke. Lalu di sini kita keterangannya adalah saldo awal persediaan barang dagang. Oke. Saldo awal persediaan barang dagang. Lalu item number di sini kita langsung klik tab saja ya, kita pilih yang kulkas Panasonic dulu, use item. Di sini kuantitinya ada 70 ya, stok barangnya ada 70. Lalu unit cost-nya adalah 4.500.000 per unit. Kita tab aja ya. Totalnya 315 juta. Kita tab lagi. Di sini akunnya kita cari yang merchandise ya. Golongan 1. Merchandise inventory, use account. Lalu yang kedua, kita tab lagi. Kita yang kulkas Toshiba. Use item. Di sini ada 30 unit kulkas Toshibanya. Harganya itu 3.500.000 ya. Tab lagi 105 juta. Oke. Tab lagi sama ya. Ininya akunnya adalah merchandise inventory. Oke. Kita record ya. Cancel. Nah, tugas kita membuat data awal perusahaan dari mulai membuat daftar akun ya, dari informasi perusahaan, lalu membuat daftar akun, menginput saldo awal akun, merubah linked kode pajak dan linked account, lalu membuat daftar customer dan supplier beserta menginput saldo awalnya, beserta kita menginput membuat daftar persediaan barang dagang beserta saldonya juga sudah kita selesaikan ya. Nah, video ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kita ketemu di video part 2 ya. Untuk menginput transaksi dan juga untuk membuat laporan keuangan. Sekian dari saya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.